أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوصلنا إلى عشر الأواخر من شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسن بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sampailah kita di penghujung bulan Ramadan, dan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ash, demi fajar, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan 10 hari ini menunjuk langsung kepada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jauh lebih utama dari hari-hari sebelumnya. 2/3 waktu telah kita tempuh. Ibarat orang mendaki gunung, dia sudah sampai hampir di puncak gunung, tapi belum. Masih 1/3 perjalanan yang lagi, baru kemudian mencapai puncak gunung. Dan para pendaki biasanya tujuannya mendaki gunung harus sampai kepada puncak gunung. Karenanya para jemaah sekalian, jangan berhenti. Memang kita sudah lelah, capek, tapi perjalanan masih panjang. Jalan semakin terjal, angin semakin kencang, cuaca semakin ekstrim dengan segala konsekuensi. Pantang menyerah, terus meningkatkan berbagai macam ta'abudiyah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang hidangan langit. Pada satu saat Nabiullah Isa alaihissalam diperintah untuk melaksanakan puasa selama 30 hari. Lalu kemudian beliau melaksanakan puasa tersebut dengan mengajak para pengikutnya yang dikenal dengan Al-Hawariyun. Maka setelah mereka berpuasa selama 30 hari, di hari yang terakhir tiba-tiba pengikut Aisyah ini datang kepada Aisyah, lalu kemudian meminta bonus. Kenapa mereka meminta bonus? Boleh jadi mereka telah melakukan sebuah rangkaian perjalanan ibadah yang sangat menguras seluruh energi mereka. Karena boleh jadi puasa yang mereka lakukan jauh lebih ekstrim dari yang kita lakukan pada jemaah sekalian. Rasulullah berpuasa dari sejak terbit fajar
sampai dengan tenggelam matahari bukan di hari yang sama, tapi di hari yang berikutnya. 36 jam lamanya para jemaah sekalian. Itulah yang kemudian dikenal dengan puasa wisol. Para sahabat ingin mengikuti jejak Rasulullah. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau kami juga mengikuti puasa seperti engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak ya. Model puasa seperti itu hanya khusus buat diriku. Kalian berpuasa cukup sampai dengan terbitnya matahari di tenggelamnya matahari di hari yang sama. Tapi karena para sahabat ini ada yang kemudian bersekukuh ingin juga mengikuti puasa wisal Rasulullah, maka Rasulullah memberikan toleransi sampai dengan waktu Isya. Mereka berpuasa sampai dengan waktu Isya, setelah waktu Isya baru kemudian mereka membatalkan puasanya. Tapi sebagai ketetapan dari syariat kita bahwa kita berpuasa sebagaimana yang kita lakukan setiap tahun, dari sejak terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Boleh jadi para jemaah sekalian puasanya Nabi Isa, versinya Nabi Isa dan pengikutnya jauh lebih ekstrim dari puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 1 kali 36 jam. Bisa kita bayangkan ya. Jadi sangat melelahkan ya. Wajar kalau kemudian mereka minta bonus. Tapi masalahnya bonus yang mereka minta ini bukan bonus biasa, bukan bonus yang wajar, tapi justru bonus yang mereka minta ini bonus yang tidak masuk di akal, yang tidak biasa dan yang tidak wajar. Apa bonusnya para jamaah sekalian? Mereka minta agar diturunkan hidangan dari langit. Ini kan hidangan dari langit, wah tak terbayangkan. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Nabi Isa mulai khawatir, jangan-jangan kalau hidangan ini benar-benar diturunkan Allah dari langit, mereka ini bukan semakin beriman, tapi justru semakin kufur. Mereka ini bukan semakin bersyukur ya, tapi justru ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Isa mengatakan kepada mereka, ittaqullah ya. Jangan begitu ya, kira-kira bahasanya demikianlah. Kalian ini mentolo, kata orang Jawa, keterlaluan ya. Minta sesuatu yang aneh-aneh ya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang seperti ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 112 sampai dengan 116. Tapi karena memang waktu kita nggak cukup mengupas ini para jamaah sekalian, kita hanya mencuplik saja beberapa ayat yang terkait dengan peristiwa ini ya. Salah satunya di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, idz qala al-hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa, yakni dalam hal ini adalah al-hawariyun ya, berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Nabi Isa kemudian menjawab, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Isa khawatir para jamaah sekalian, jangan-jangan kalau kemudian diturunkan hidangan ini mereka bukan semakin bertakwa, tapi justru sebaliknya, bukan semakin bersyukur, bukan semakin soleh, tapi justru semakin toleh. Tapi mereka kemudian berusaha meyakinkan Isa bahwa apa yang mereka minta ini akan mengangkat keimanan mereka, akan membuat derajat mereka semakin mulia. Nah, ini Allah ungkapkan juga pada jamaah sekalian di dalam ayat berikutnya 113. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna
wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka kemudian berkata, berargumentasi, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami. Nah, agar tentram hati kami ini agar derajat kami lebih baik, agar kami lebih mulia, agar keimanan kami lebih baik, ya, agar kami lebih soleh, ya, agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Jadi sekelas Hawariyun para jamaah sekalian, bagaimanapun juga itu berbeda dengan as-sabiqun al-awwalun. Al-Hawariyun kita tahu memang mereka ini adalah pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia. As-sabiqun al-awwalun adalah pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang setia, tapi beda levelnya. Kalau as-sabiqun al-awwalun nggak pernah menelikung di tengah jalan. Mereka konsekuen, penuh komitmen. Makanya siapa saja yang kemudian ditetapkan Allah sebagai as-sabiqun al-awwalun dari kalangan para sahabat pasti dijamin masuk surga. Selemah apapun mereka, ya, mereka pasti jamin masuk surga. Beda dengan halnya dengan Al-Hawariyun. Gara-gara kasus ini para jemaah sekalian, ternyata sebagian dari Al-Hawariyun ini keimanannya tidak tangguh, loyalitasnya belum teruji. Sampai detik ini mereka masih meragukan tentang posisi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan sebagai utusan Allah. Makanya yang kedua, mereka mengatakan argumentasinya, ya, agar kami semakin yakin engkau telah berkata benar kepada kami, ya. Dan kami menyaksikan orang-orang yang menyaksikan hidangan tersebut. Dari hadirin rahimakumullah, pendek cerita, hidangan ini diturunkan Allah dari langit atas permintaan Nabi Isa alaihissalam sebagai respon terhadap apa yang diinginkan oleh Al-Hawariyun, ya. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Al-Hawariyun dan sekaligus menebar ancaman. Aku turunkan hidangan ini, tapi bila mana kemudian kalian mencicipinya, menyaksikannya lalu kemudian mencicipinya, dan ternyata kalian bukan semakin beriman, ternyata kalian bukan semakin bersyukur, justru semakin kufur, maka aku akan turunkan siksa, akan aku turunkan azab, di mana azab tersebut belum pernah aku turunkan kepada umat manusia sebelum dan setelah kalian sampai dengan hari kiamat. Nah, ini Allah rekam juga para jamaah sekalian, ya. Ayat 115, qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan tersebut kepada kalian, tetapi barang siapa di antara kalian kafir setelah hidangan tersebut turun, menyaksikannya, mencicipinya, bukan beriman tapi justru semakin kufur kepada Allah, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia sesentoro alam. Turun ini para jemaah sekalian, hidangan tersebut. Tahu nggak para jemaah sekalian, apa hidangan yang diturunkan Allah? Menunya itu apa? Dalam Al-Quran memang tidak diceritakan detail tentang menunya, tapi dari beberapa literatur saya baca, itu ada 5 menu yang diturunkan Allah: roti, daging, ikan, anggur, dan delima. Ini buah-buah dan makanan Arab dan Barat ini. Ini bukan buah makanan kita ini para jemaah sekalian, ya. Bukan hidangan ataupun menu makanan kita. Roti, daging, ikan, anggur, dan delima. Turun. Apa yang terjadi kemudian? Setelah mereka menyaksikan hidangan tersebut, ternyata di luar ekspektasi mereka. Mereka membayangkan bahwa hidangan tersebut tak pernah mereka lihat gitu loh, ya. Ya, hidangan langit, hidangan surga para jemaah sekalian, nggak pernah mereka lihat. Ternyata yang mereka lihat adalah
makanan yang biasa mereka makan sehari-hari. Roti, daging, ikan, standar. Ya. Akhirnya apa? Mereka nggak mau mencicipinya. Mereka takut kalau mereka mencicipinya akan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka nggak mau mencicipi. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Isa karena mereka tidak mencicipi? Boikot istilahnya. Dipanggillah orang lain. Yang dipanggil oleh Nabi Isa ini orang lumpuh, orang yang buta, orang yang kritis, yang tidak mungkin sembuh lagi dari penyakitnya, orang yang kena penyakit lepra yang tak tersembuhkan, dikumpulkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian mereka disuruh mencicipi makanan tersebut. Siapapun yang mencicipi makanan tersebut, yang sakit lepra sembuh, yang mau mati kembali sehat, ya. Yang lumpuh kembali seperti sedia kala, yang tua menjadi muda, para jemaah sekalian. Akibat mereka kemudian mencicipi makanan tersebut. Ketika Al-Hawariyun menyaksikan peristiwa itu, ternyata reaksinya luar biasa. Mulailah kemudian mereka mencicipinya, mencicipi hidangan itu. Setelah mereka mencicipinya, ternyata reaksinya tidak seperti yang terjadi pada orang-orang sebelumnya, orang-orang yang mencicipi sebelumnya. Yang sakit tetap aja sakit, ya. Yang tua tetap aja tua, enggak menjadi muda, ya. Akhirnya benar para jemaah sekalian, Al-Hawariyun ini akhirnya terbelah menjadi dua kelompok. Sebagian besar, 90% dari mereka ini menjadi kelompok sempalan. Kalau dalam bahasa kita khawarij lah, ya, yang keluar, ya, dari saf. Mereka menjadi kelompok sempalan. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian tetap beriman, tetap alas sirat, di jalan yang lurus. Yang 90% ini mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar. Dan puncak dari kekufuran mereka adalah ketika mereka menganggap Isa itu adalah Tuhan dan ibunya sebagai Tuhan. Akibat dari perbuatan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa, menurunkan azab, di mana azab dan siksa tersebut tidak pernah Allah turunkan sebelumnya dan setelahnya. Itulah cerita singkat dari kasus, dari kisah hidangan langit. Lalu goalnya apa para jamaah sekalian? Goalnya adalah bahwa sesungguhnya Ramadan yang Allah turunkan setahun sekali dalam satu bulan, ini adalah sesungguhnya versi hidangan langit untuk umat Nabi Muhammad SAW. Versi hidangan langit nih para jamaah sekalian. Karena menu yang diturunkan Allah juga ada 5 menu. Di situ ada puasa, ada sholat, ada Al-Quran, ada zikir, dan ada sedekah. Ini 5 menu. Sudah kita nikmati semua belum para jamaah sekalian? 5 menu ini. Jangan hanya fokus kepada salah satu menu saja. Jangan hanya puasa saja yang fokus kita. Jangan hanya sholat saja yang fokus. Kita harus fokus kepada 5 menu ini. Puasanya iya, sholatnya iya, Al-Qurannya iya, zikirnya iya, sedekahnya iya. Kalau kita fokus dengan 5 ini para jamaah sekalian, kita akan diberikan bonus oleh Allah. Bonus, nggak perlu hidangan langit. Bonusnya juga ada 5. Ada royan, ada junnah, ada pahala yang tak terhingga, kemudian digugurkan dari segala dosa dan kesalahan baik besar maupun kecil, dan yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, taqwa. Ini bonus yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, tapi dengan menu yang Allah sudah siapkan, yakni 5 menu hidangan. Ini yang kita harus siapkan para jamaah sekalian, dan kita sekarang sudah ada di penghujung. Insya Allah masih ada waktu. Mari kita sempurnakan ibadah puasa kita, mari kita sempurnakan ibadah solat kita, mari kita sempurnakan tilawatul Quran kita, mari kita sempurnakan zikir kita, dan puncaknya adalah mari kita terus memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat, berkontribusi dengan berbagai potensi yang kita miliki, harta, pikiran, ya, dan lain sebagainya. Itu saja para jamaah sekalian, ya. Kira-kira ulasan kita pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan kita tetap berada di sini, ya,
Bagi yang sudah dalam perjalanan menuju kampung halaman, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan sanak saudara, ya. Bagi kita yang masih ada di masjid, ya, masih ada di tempat, untuk tetap mengikuti rangkaian ibadah, ya. Jangan pernah kendor, terus tetap bersemangat, ya, menyempurnakan ibadah di bulan yang penuh kemuliaan ini. Hadana wa yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.